Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada lo. Kalau lu mengatakan orang gendut lebih rendah dibandingkan berarti makan tai dimakan dong. Bisa bedain mana omongan yang membangun dan mana yang merendahkan. Oke guys, bertemu lagi dengan saya, Vario Channel. Langsung aja nih guys, kita kali ini pengen ngomongin siapa ini, namanya Stephen Wongso guys. Dia itu bikin geger bae. Apa gara-garanya? Dia nyamain orang gendut sama dengan guguk. Nah, itu nggak bener itu. Kenapa? Dia dikecam sama netizen. Gara-garanya yaitu ngomong orang gendut sama dengan ini orang rada PA, emang kurang se-on guys. Stephen Wongso lagi-lagi dirujak netizen gara-gara ngomong semua orang gendut itu kayak anjing dan gak punya otak. Nah bener kan, orang gendut itu kayak anjing. Ini udah kenyang tapi nggak bisa berhenti makan loh. Sama kayak kalian orang gendut, harusnya kan kalian punya otak gitu orang gendut. Bisa berhenti makan ketika udah kenyang. Tapi kan kita dilarang menghina ciptaan Tuhan. Emang kalian keluar dari perut mama kalian, orang tua kalian langsung dalam kondisi 100 kilo. Hal ini membuat netizen geram. Banyak komentar yang menyayangkan cara penyampaian motivasinya. Mungkin niatnya baik, tapi bahasanya yang salah dan bikin banyak orang sakit hati. Gimana menurut kalian? Langsung aja udah pakai gitar. Ada be lu badan lu, muka jelek lu. Nih. Bagiku semua orang gendut tuh amit. Emang bedanya kalian sama amit tuh punten ya. Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Punten, permisi Tuhan kan gitu menciptakan manusia maksudnya, otak kalau buat kata mikir orang ya. Jawa. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada loh. Aja ketika kenyang makanan depannya nggak dihabisin. Tapi kan aku dikasih sama orang lain. Aku menghargai, nggak enak kalau nggak dihabisin. Itulah kenapa Tuhan menciptakan Parah manusia banget ya. mulut. Ngomong sama orang lain. Aku udah kenyang, aku udah makan. Kelihatan kan orang gendut nggak punya otak. Parah banget ya dia ya. Dia ngomong dia tuh menjadi brand ambassador loh guys. Jadi dia itu merendahkan orang yang gendut. Sebenarnya nggak boleh, itu sama aja dia menghina gitu, membuli dan menghina fisik walaupun tidak secara personal gitu tuh. Dan nanti kita lihat guys apakah dia bisa dijerat pidana atau tidak. Dimarahin nih guys, dimarahin nih orang nih. Lu pernah lihat makan tainya nggak? Enggak pernah. Nggak ada tai dimakan loh bos. Ada makanan basi dimakan loh bos. Ya. Kalau lu mengatakan orang gendut lebih rendah dibandingkan berarti makan tai dimakan dong. Lebih rendah loh. Lu mengatakan lebih rendah loh bos. Nah, Sorry. Saya pikir ini dengan lebih nampar itu orang lebih termotivasi. Saya mikirnya. salah. Karena dulu orang tua saya juga kayak gitu. Ih orang Ya, tua lu kalau lu secara salah. pribadi bro. Gua ke anak-anak gue juga begitu. Sorry. Gua ke Aska, gua ke Nada. Lu nggak latihan hari ini lu nggak makan. Saya juga kayak gitu. Iya. Iya. Gue juga begitu anak gue. Lu jangan kayak gue bukan merah ke anak gue loh. Hak gue sebagai orang tua. Tapi kan lu harus tahu bahwa orang gendut tuh banyak sekali ibu-ibu yang baru hamil harus nurunin berat badan, ya hormonnya berubah. Lu nggak ngasih pilihan, lu nggak ngasih edukasi. Edukasinya mana gue tanya? Nggak ada. Nah itu saya mikir kalau ngasih tips-tips kan di ChatGPT udah banyak, terus di TikTok tutorial juga Ngeyel saya bae dikasih tahu. Saya mikirnya Ini orang. ini udah 2026 pasti orang kalau mengakses pengen banget tuh pasti Ngeyel bisa. bae. Saya mikirnya gitu. Oh, jadi lu sikatnya pengen ngatain doang gitu. Ya itu salah om. Iya. Karena menurut saya yang paling works di hidup itu adalah dengan mengasih harsh truth, ugly truth gitu. Ya maksudnya kayak brutal truth lah om. Kayak misalnya kayak saya kan dikatain orang, mau kamu berjerawat, kamu kayak sekarang gendut kayak kan ada teman saya kayak gitu sekarang. Ya teman lu kan. Iya tapi maksud kalau mental saya sih ya udah saya sekarang berjerawat, saya berusaha memperbaiki gitu. Saya tinggal buktikan kalau saya tidak berjerawat nantinya situ. Saya salah om, saya salah. Tapi maksud saya seperti itu. Tapi masih Gini ngeyel. deh, Evan, lu Udah paham salah lu tapi ada salah tapi itu dua aja. bagi dia. Paham banget. Terus dengan konten lu ngasih makan dan sebagainya apa itu? Ngapain Iya. di engage lagi dengan ngasih Iya. makan nyontohin terus udah gitu ada anjing Nah. bilang nih orang gendut di bawahnya nggak apa Saya pengen ngasih ini sih, ngasih visual. supaya maksudnya orang lebih tertampar dan lebih wake up call gitu om, sebenarnya. Ya saya salah. Parah banget ya. Dia tetap aja ngeyel. Tetap ngeyel dia, orang ngeyel itu. Dog foodnya ini, tapi kalau dog food sebenarnya dia bisa diolah. Kukus. Gemes liatnya. Lalu ada seseorang datang.
Bagiku semua orang gendut tuh Iya bang, gue emang bang, tapi gue adalah yang berpikir bang, makanya sekarang gue diet. Tapi kalau abang penasaran sama kekuatan kenapa nggak kita boxing aja bang? Yuk, Tuh. abang kan lagi cari nama nih, bikin statement-statement yang kontroversial. Udah, kita boxing aja, berani nggak bang? Let's go, gue ikutin berat badan lu, sekalian gue diet biar nggak kayak Nantang tuh, ada yang nantang tuh, dan dijawablah sama mbak ini. Keren banget. Ini salah satu contoh orang yang kayak bicaranya pakai Tuhan, tapi isinya justru merendahkan. Bagiku semua orang gendut tuh Sejak kapan manusia disamakan dengan anjing? Dari awal aja ini udah bukan motivasi. Emang bedanya kalian sama apa? Makanan depan kalian semua dihabisi. Ini bukan observasi, dan ini sama sekali bukan fakta ya. Ini cuma cari alasan untuk menghina. Tuhan kan Dijawab menciptakan manusia lengkap. otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Loh betul, makanya dipakai untuk berpikir sebelum ngomong. Bisa bedain mana omongan yang membangun dan mana yang merendahkan. Tuhan menciptakan manusia mulut, ngomong sama orang lain. Tapi bukan jadi alat penghinaan yang kamu bungkus oleh Betul. kebenaran. Kelihatan kan? Orang gendut nggak punya otak. Bukan mereka yang nggak punya otak, tapi cara kamu ngomong itu yang nggak punya hati. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada loh. Udah jelas ya, ini bukan motivasi. Karena motivasi itu membangun, bukan merendahkan. Motivasi itu menguatkan, ngasih harapan, bikin orang mau bangkit, bukan bikin orang jadi merasa Iya. hancur dulu. Dan yang paling ironis, semua ini kamu bawa atas nama Tuhan. Denger ya, Tuhan tuh gak pernah butuh kita untuk terdengar paling Iya. benar loh. Dan dia juga gak pernah butuh cara sekotor itu untuk bikin orang jadi lebih baik. Kalau niatmu memang benar mau menyadarkan orang, kamu gak perlu injek mereka dulu. Ingat ya, cara kita ngomong itu nunjukin isi kepala kita. Dan cara kamu memperlakukan orang lain, itu akan menunjukkan kualitas hatimu. So, think twice before you speak. Oke? Keren banget tuh, dijawab lengkap tuh sama mbak-mbak ini. Smart banget. Teknik marketing ngehina orang gendut sama kayak Bahaya itu ini. idenya Stephen Wongso apa idenya Nah, Evolen? bahaya nih. Gue Nah. pengen tanya nih, ya saya bertanya, ini idenya Evolen, perusahaan susu apa Stephen Wongso? Wongso ini kan BA ya. Nah ketika BA mau bikin satu Nah. campaign itu ngehina orang gendut sama dengan ini kan pasti kan idenya ini kan dimitingkan briefing kan, dulu. dimitingkan dengan tim Betul. marketing mungkin begitu kan. Nah ketika ide ini keluar, masa kalian tim Evolen nggak mencegah sih? Kan tahu dong ini efeknya bakal jelek dong. Kan hina orang gendut sama kayak bahkan lebih parah daripada cuman viral doang, rame doang, tapi menimbulkan kegaduhan. Hati-hati kalau terbukti ini ide dari kamu, wah kamu bisa di cancel Evolen sama masyarakat, apalagi sama orang-orang yang Iya. nge-gym ya. Mereka bisa nggak suka loh. Soalnya perusahaan susu kayak begini kan banyak susu buat nge-gym begini ya. Dan banyak yang jualan itu nggak pakai gimmick-gimmick kayak begini ya, nggak menimbulkan Iya. keributan gitu loh. Ya fokus aja sama produknya, fokus sama Salah. kualitasnya udah. Terus satu lagi, kamu ngapusin komentar di media sosial kamu ya, aku Ada. liatin ya. Kamu ini gimana? Tujuannya awalnya mau bikin rame, udah bagian kebakaran kayak begini kan baru Ada. kelabakan hapus-hapusin komentar orang. Komentar aku dihapus, komentar Alamak. orang dihapus. Gua rasa lu harus klarifikasi deh Evolen ya. Lu harus klarifikasi dan lu harus terima konsekuensinya Alamak. kalau lu bakal di cancel sama Alamak. masyarakat. Dan customer mungkin nanti banyak yang pindah ke susu lain gitu, mungkin yang kualitasnya lebih Alamak. bagus, tapi nggak banyak gimmicknya gitu. Pakai tim kreatif yang bijak gitu loh. Ini bukan cuma kasus pertama, banyak kasus-kasus lain di perusahaan-perusahaan lain pun seperti ini gitu teman-teman. Ujung-ujungnya rame, ribut, hapusin komen gitu ya. Nanti ujung-ujungnya berbagi ini itu, ya udah biasa lah. Nanti panggil pemuka agama, berbagi ke panti asuhan, basi. Iya, udah khatam nih orang. Dan kita melihat dari pandangan hukum seperti apa. Ternyata sekarang lagi viral di sosmed perkara Stephen Wongso ini orang gendut. Apakah saudara Stephen Wongso ini bisa dijerat pidana pasal 27A Undang-Undang ITE yang terbaru? Kalau mau dituduh untuk menyerang kehormatan orang lain, itu harus ada tuduhan kepada orang tertentu. Sedangkan si Stephen Wongso ini kan tidak menyebutkan nama siapa-siapa. Atau yang kedua, ada orang pasti bilang, wah Stephen Wongso ini harus ditutup ini karena telah mentransmisikan informasi elektronik yang niatnya menghasut atau mengajak khayalak umum untuk membenci kalangan tertentu. Padahal, merujuk pada pasal 28 ayat 2 di Undang-Undang ITE yang terbaru juga, rasa kebencian atau permusuhan yang ditimbulkan itu harus terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin,
atau disabilitas mental atau disabilitas fisik. Nah, sekarang posisinya beliau ini lagi takut karena banyak DM-DM yang masuk melakukan pengancaman-pengancaman. Nah, kalau ada yang mau dibawa ke ranah pidana, ya ini dia orangnya, kena pasal pengancaman dengan kekerasan. Karena sudah mengancam akan mendatangkan massa dan menggeruduk kediaman saudara Stephen Wongso. Loh Pak, apa hanya karena tidak dapat dijerat secara hukum, lalu artinya orang bebas ngomong sembarangan dan di sosmed? Ya tentu saja tidak, ya tetap harus hati-hati. Kita sebagai masyarakat harus mampu membedakan tindakan mana yang dapat dikenai sanksi hukum dan tindakan mana yang hanya dapat dikenai sanksi sosial saja. Oh jadi begitu guys. Seperti itu dasar bocah se-on itu. Ayo, semangat Harisa, ayo, cepat. Jujur saya itu pengen gemuk guys, pengen gemuk, gak bisa-bisa, garing badan. Ya namanya manusia, orang hidup ya ciptaan Tuhan. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pirang, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam kulit. Berwarna-warni guys, kita gak bisa menyalahi takdir. Kita itu menjadi kurus kah, menjadi gemuk kah? Ini bocah Ya, sekarang aku lagi gendut. astaga. Teman-teman, kalau nanti ada pasien atas nama Stephen Wongso datang ke rumah sakit dan kondisi badannya lagi gendut, tolong diarahkan ke dokter hewan ya. Setuju. Jadi kalau ada rumah sakit yang memang dapat pasien yang bernama Stephen Wongso, itu tolong dirujuk aja ke dokter hewan, katanya masnya begitu. Jadi untuk siapapun itu jangan menghalalkan segala cara untuk biar bisa jadi viral lalu dikiranya laris. Itu produknya sendiri yang akan jadi bumerang nanti. Oke guys, seperti itu dulu guys. Bijaklah kita dalam berbahasa, bijaklah kita dalam bernarasi di media sosial. Harus punya adab dan etika agar bisa terdengar enak. Biar bagaimanapun juga, ini namanya media sosial. Ditonton banyak orang, didengar banyak orang. Ada sebagian kelompok yang memang tidak bisa menerima itu. Jadi harap bijaklah dalam bermain media sosial. Oke guys, yang belum punya hutang segera terbayar hutangnya. Yang belum punya jodoh segera mendapatkan jodoh pangeran atau ratu yang cantik, yang ganteng. Yang belum punya kerjaan segera mendapatkan loker. Yang sedang dalam perjalanan jauh semoga diselamatkan perjalanannya, selamat dunia akhirat. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi. Setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Tapi sing halal bro. Ya dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.